Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga pada hari ini, Senin 1 Desember 2025. Bersama saya, Penatua Ervin Dian Widiawati. Sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur, berterima kasih untuk nafas kehidupan yang baru yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, mohon hikmat dan penyertaan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah merespon lawatan Allah. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 16. Demikian, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, disadari atau tidak, kita dan banyak orang di sekitar kita seringkali merasa putus asa karena berbagai macam alasan. Bahkan di antaranya sampai ingin mengakhiri hidupnya. Kerasnya kehidupan yang dialami terkadang membuat kita merasa bahwa Allah telah membawa kita ke lembah keputusasaan. Dan bahkan terkadang keputusasaan yang kita alami tampak seperti tidak akan pernah berlalu. Hal ini juga dirasakan oleh janda yang diceritakan di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11-17. Seorang janda di Nain yang kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Janda tersebut terus menangisi kepergian anak laki-laki itu. Dia kehilangan tumpuan hidupnya. Ia dapat membayangkan bagaimana status janda pada masa itu. Tidak akan ada yang peduli dan menanggung beban hidupnya. Sesungguhnya ia telah mati ketika masih hidup. Kematian pengharapan. Yesus mengerti bahasa air mata dan keputusasaan janda itu. Hal ini ditunjukkan dengan bela rasa yang ia katakan, "Jangan menangis." Cukupkah hanya kata-kata penghiburan? Tidak. Bela rasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tidak sekedar kata-kata. Bela rasanya ditunjukkan dengan mengabaikan peraturan larangan menyentuh mayat. Yesus rela menjadi najis selama 7 hari demi berbela rasa kepada si janda ini. Apakah hanya sampai di sini? Tidak. Yesus memberi kehidupan. Ia membangkitkan anak muda itu. Kebangkitan itu tidak hanya terjadi pada diri anak yang sudah meninggal, tetapi juga berdampak pada kembalinya pengharapan dari si janda di Nain ini. Orang banyak yang melihat karya mujizat Tuhan Yesus yang dapat membangkitkan pemuda Nain, memberikan suatu respon. Mereka segera memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Bukankah ungkapan orang banyak tersebut yang menyaksikan karya bela rasa Kristus diyakini sebagai wujud dari kehadiran Allah yang melawat umatnya di dalam penderitaan dan keputusasaan? Rindukah saudara, Bapak Ibu, untuk mendapatkan lawatan Allah di tengah kehidupan pergumulan kita? Bila ya, marilah kita merespon dengan memegang teguh
iman, percaya, dan pengharapan kita yang mungkin masih tersisa di dalam hati kita. Dan bila di sekitar Bapak, Ibu, Saudara ada teman, sahabat, keluarga yang membutuhkan penguatan, mari kita respon dengan menjadi pendengar, penolong, dan penopang, menjadi teman yang dapat menguatkan dan meneguhkan pengharapan bagi mereka yang sedang dalam kelemahan. Di minggu Advent pertama ini, marilah kita membangun komitmen diri untuk menjadi mitra Allah di dalam menghadirkan damai sejahtera, di dalam menghadirkan lawatan Allah bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga hanya Allah yang dipermuliakan, namanya semakin ditinggikan. Amin. Mari kita akhiri renungan pagi hari ini di dalam doa. Allah sumber sukacita kami, di dalam kelemahan kami mau serahkan segala pergumulan, segala duka cita, keputusasaan kami. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir melawat kehidupan kami hari demi hari. Kami mau terus memegang iman percaya kami Tuhan, hingga kami melihat Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memampukan kami semua juga menjadi sarana pelawatan Allah bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi lemah dan putus asa. Mampukan kami menghadirkan damai sejahtera Allah bagi sahabat-sahabat, teman, keluarga yang sedang dalam rasa duka, dalam keputusasaan dan keterpurukan. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang tertimpa musibah bencana di Sumatera Utara. Tuhan melawat mereka semua. Tuhan memampukan para relawan, dokter, para petugas dan aparat yang membantu di dalam proses evakuasi maupun pemulihan di daerah Sumatera Utara. Ini Tuhan, seru doa dan permohonan kami, mampukan kami untuk terus taat dan setia memegang iman percaya kami di dalam menantikan kedatangan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, tetap semangat, sehat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.